Ya alhamdulillahirabbil alamin pemirsa, tahun ini kita bersama-sama melaksanakan bulan Ramadan pemirsa tanpa ada perbedaan. Untuk yang hari pertama seperti kita ketahui bahwa Muhammadiyah memang sudah menentukan awal Ramadan. Tapi hari ini keputusan dari Kementerian Agama memutuskan bahwa Ramadan atau 1 Ramadan 1444 Hijriah ini jatuh pada esok hari Kamis pemirsa tanggal 23 Maret. Yang terpenting dari bulan Ramadan adalah ini merupakan ajang kita untuk mengambil pahala atau mendapatkan pahala. Ibadah kita harus full, bukan hanya puasa yang kita jalankan, tapi juga bagaimana kita akan berbuat di bulan Ramadan kali ini. Amalan-amalan apa yang paling penting, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang harus kita hindari selama bulan Ramadan, itu nanti akan saya bahas bersama Ustazah Qotrun Nada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya, sehat ya? Baik, alhamdulillah Bunda. Nanti saya akan tanya-tanya karena ini saya juga ingin belajar pemirsa bagaimana caranya nanti saya bisa melaksanakan bulan puasa atau ibadah puasa di tahun ini secara sempurna. Tapi sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana suasana di Masjid Jogokarian Yogyakarta. Rekan kami Santos sudah siap mengabarkan dari sana. Santos, silakan. Baik, terima kasih Caca. Dari Masjid Jogokarian Yogyakarta dapat kami kabarkan bahwa ribuan warga masyarakat Yogyakarta malam hari ini memulai sholat taraweh untuk bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Dan antusiasme masyarakat Yogyakarta mengikuti sholat taraweh di Masjid Jogokarian ini nampaknya cukup tinggi. Terbukti seluruh ruangan di masjid yang ada di belakang saya ini sudah penuh, sehingga ribuan warga masyarakat mengikuti jamaah sholat taraweh di Masjid Jogokarian ini sampai meluber ke jalan-jalan sepanjang sekitar 70 meter di sebelah timur Masjid Jogokarian. Dan dapat kami kabarkan bahwa malam hari ini sudah dimulai taraweh pertama. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan Ramadan di Masjid Jogokarian ini memang cukup banyak, sehingga cukup menarik warga masyarakat. Dimulai besok sore, dimulai dengan dibukanya kampung Ramadan di Jogokarian yang khas dan menjadi perhatian warga masyarakat, karena di kampung Ramadan Jogokarian ini untuk tahun ini ada sekitar 300 UMKM yang berjualan di sekitar Masjid Jogokarian ini. Kemudian setiap sore hari pada saat buka puasa, takmir Masjid Jogokarian juga menyediakan takjil gratis seperti tahun lalu, sekitar 3.000 piring takjil gratis disediakan untuk jamaah yang ingin buka puasa bersama di Masjid Jogokarian ini. Dan untuk sahurnya disediakan sekitar 300 porsi untuk jamaah yang sahur di Masjid Jogokarian ini, Caca. Ya, terima kasih Santos dari Masjid Jogokarian Yogyakarta. Ya, sekarang saya ke Ustazah Qotrun Nada di sini, Bunda. Kadang-kadang kita menganggap ini menjadi hal yang rutin kita lakukan tiap tahun. Oh, tahun ini berbarengan dengan Muhammadiyah. Oh, tahun sebelumnya sempat kita berbeda tanpa tahu esensinya. Nah, esensi kita melaksanakan awal Ramadan itu secara bersama-sama, entah itu Muhammadiyah, NU atau juga versi pemerintah, sebenarnya apa sih? Karena kadang-kadang sama melaksanakan ibadah Ramadannya, tapi ya gontok-gontokan juga di baliknya. Bagaimana Bunda? Iya, Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah ya, pada malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 1 dari bulan Ramadan, dan alhamdulillah tahun ini kita semua serentak ya menjalankan ibadah puasa, yang insya Allah niat kita di awal ini adalah bahwa kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena bersyukur tahun ini kita bisa merasakan lagi, karena mungkin begitu banyak saudara kita, kerabat kita ya yang tahun kemarin kita masih bersama di bulan Ramadan, tapi tahun ini mungkin tidak bisa bersama. Dan alhamdulillah yang harus kita syukuri bahwa hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan. Dan tentu dengan kebersamaan ya, seluruh ini kompak serentak malam ini kita menjalankan ritual awal, yaitu sholat sunat tarawih di malam pertama bulan Ramadan. Tentunya mudah-mudahan akan menambahkan semangat ya, menambah syiar diri kita. Perbedaan nggak usah dijadikan perdebatan, karena sesungguhnya itu masing-masing kan punya landasan dasar ya. Tapi alhamdulillah terbukti hari ini kita bersama-sama, itu saja yang kita jadikan pegangan, bahwa bersama-sama untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah.
Ustazah, sebenarnya ini memang hari kemenangan kita ya. Kita bertemu lagi di bulan Ramadan. Kadang-kadang kalender sudah penuh ini. Betul. Mau buka bareng bersama Iya, keluarga, iya. sama teman SMA, semua itu penuh. Tanpa tahu sebenarnya esensi dari bulan suci Ramadan itu adalah kita jangan ria juga ya. Jangan berbuka puasa dengan Iya. berlebihan. Lihat banyak saudara kita yang masih kurang mampu berbuka dengan ala kadarnya. Seperti apa, Bunda? Iya, karena memang pada hakikatnya ibadah Ramadan itu kan memang menahan makan, menahan minum, ya, menahan lapar dan haus dari mulai subuh, ya, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Artinya kalau saja kita bisa mengambil esensi dasar, yaitu ketika kita bisa menjalankan ibadah puasa, bukan saja tidak makan tidak minum, tapi diantaranya yaitu kita bisa sangat pandai dalam menahan hawa nafsu. Kita menekan hawa nafsu kita, itu yang pertama. Bahwa tidak bisanya kita makan minum bukan berarti kita bisa melakukan yang lain, tapi tetap di bulan Ramadan ini ada yang namanya kesabaran, ya. Terkadang hawa nafsu kita ingin berlebih-lebihan misalnya, tapi di bulan Ramadan ini adalah bisa kita meningkatkan kesabaran tersebut untuk makan tidak berlebihan. Contoh, di bulan biasa kita sangat mudah, kalau kita mau makan apa-apa tinggal ambil, ya, kalau kita mau lagi pengen sesuatu tinggal kita lakukan gitu. Tapi esensi di bulan Ramadan adalah bukan saja kita menahan lapar, menahan haus, tapi juga kita menahan hawa nafsu yang dimana di dalamnya kita pandai untuk tidak selalu mengikuti hawa nafsu kita dan bertoleransi dengan orang lain, memiliki empati. Ketika di bulan Ramadan kita merasakan lapar, ya, yang ini hanya sebulan saja loh Allah memerintahkan kita berpuasa, tapi kita bisa ingat, ya, ketika kita ada sifat empati kita kepada orang lain, oh iya ya, selama 10 bulan kemarin begitu banyak orang-orang yang sulit untuk menemukan makan, untuk menemukan minum misalnya, dan itu kita bisa rasakan. Mudah-mudahan tingkat kesabaran itu bisa kita miliki dan empati kita akan meningkat ketika kita menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bunda, ini kan lagi heboh-hebohnya flexing ya, pamer harta kekayaan. Kadang-kadang kalau bulan suci Ramadan seperti ini juga sama, bukber di hotel mewah gitu, di tempat-tempat yang fancy lah istilah zaman sekarang. Ini mengurangi pahala Ramadan kita atau bagaimana ya, Iya, Bunda? itu sih perkara yang Masya Allah ya, mubah-mubah saja, boleh kalau memang punya kelebihan harta, kemudian ingin berbuka puasa di tempat yang nyaman, itu silakan-silakan saja. Cuma hati-hati, lagi-lagi dasar kita menjalankan ibadah puasa adalah bukan saja tidak makan dan tidak minum, tapi pandai dalam menahan hawa nafsu kita. Jadi ketika kita mampu untuk melakukan hal yang mungkin bagi sebagian orang sulit kita lakukan, ya kita bersyukur dan hindari dengan kita berlebih-lebihan dengan mohon maaf misalnya memposting. Mungkin bagi kita nggak masalah ya, tapi mungkin ada orang kan, karena sekarang nih Kak Caca, media sosial ini kan sudah membumi ya, siapapun memiliki media sosial itu. Kita tidak bisa membatasi siapa yang melihat media sosial kita, sehingga ketika kita mengupload contohnya dengan kegiatan-kegiatan kita, kemudian juga misalnya kita mencoba menyampaikan ini loh makanan bukaan kita, sementara mungkin di luar sana ada yang dalam keterbatasan. Nah itu mungkin harus dipertimbangkan. Lagi-lagi sih nggak ada masalah, insya Allah tidak mengurangi pahala puasa selama niatnya baik. Innamal a'malu binniyat, semua kan tergantung dengan niatnya. Baik, ini nanti sesaat lagi. Jadi memang kita harus pintar-pintar ya Bunda ya dalam menentukan apa yang harus kita lakukan, boleh atau tidak di bulan Ramadan. Mengingat sekarang era media sosial, kadang-kadang ini waktunya bagi-bagi makanan sahur atau juga bagi-bagi buka puasa. Sebenarnya dalam Islam seperti apa? Karena ada anggapan, nggak usah ditunjukkan lah kalau sedekah, apalagi pamer-pamer di medsos. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.